Dari zaman kuno sampai abad pertengahan, peperangan di laut masih dilakukan dengan cara yang sama. Yang membedakan hanya teknologi senjatanya yang lebih maju, serangan, ketapel, panah, besi, digantikan oleh meriam yang lebih besar daya hancurnya. Kebanyakan kapal musuh ditaklukkan dengan menaiki kapal musuh, yang diawali dengan menetralkan kapal musuh dengan tembakan dan penabrakan. Salah satu solusi mengatasi hal itu dilakukan dengan pembangunan kapal dengan lambung yang lebih tinggi, yang membuat sulit untuk dinaiki oleh musuh. Ini terjadi di periode tahun 1500-an, namun hal itu tidak membuat perbedaan berarti, karena lebih cocok untuk pertahanan, daripada armada perang laut yang agresif. Galai perang bertenaga dayung sangat diandalkan di era ini. Perubahan radikal dicoba dilakukan dengan membangun lambung kapal yang lebih tinggi, namun sisi lambung kapal diisi oleh meriam. Yang mengandalkan tembakan samping, tujuannya supaya daya tembak yang lebih besar, kapal ini harus ditenagai oleh layar. Karena bobot beratnya, layar telah lama digunakan sejak zaman kuno, namun dalam peperangan laut sangat sulit untuk mengendalikan kapal layar. Portugal, Spanyol, Belanda dan Inggris mencoba inovasi ini dengan investasi besar. Inggris berhasil melakukan ini, dan uji coba nekat yang mereka lakukan. Dalam Perang Laut Inggris dan Belanda tahun 1652 sampai 1674, perang ini menyajikan pertempuran yang akan merevolusi pertempuran laut untuk 200 tahun berikutnya. Taktik garis pertempuran, tembakan samping. Dalam pertempuran ini, Inggris unggul. Namun Belanda juga dapat pelajaran berharga yang akan membuat mereka sempat menjadi kekuatan maritim mengalahkan Spanyol, Perancis, dan Portugal. Taktik garis pertempuran dan tembakan samping dimulai dengan barisan kapal membentuk garis dengan berdiri menyamping, yang mengarahkan sisi samping kapal ke arah kapal musuh, yang sisi kapal ini diisi puluhan meriam, yang memberikan ruang tembak yang lebih luas daripada tembakan meriam di haluan kapal. Setelah jarak beberapa yard, kapal akan saling menembak dengan ganas, jadi kapal yang terlibat duel ini harus kapal yang lebih kuat. Galai perang bertenaga dayung akan langsung dihancurkan apabila mencoba menghadapi taktik ini. Teknologi layar digunakan untuk arah angin, yang searah dengan angin biasanya dalam posisi menyerang, yang berlawanan dengan angin mencoba menghindar dan melarikan diri untuk manuver. Taktik yang dilakukan bermacam-macam, seperti taktik doubling, kapal akan mencoba memepet dari sisi masing-masing kapal musuh. Setelah target dikunci, kapal musuh akan mendapatkan kedua sisinya hancur lebur, dan kapal akan otomatis dilumpuhkan. Tidak perlu lagi untuk dinaiki atau dikuasai seperti sebelumnya. Inggris dan Belanda sangat piawai melakukan taktik ini, dan armada laut mereka sangat ditakuti. Namun Inggrislah pemenang tunggal dalam peperangan laut, yang membuat Belanda hanya sebentar merasakan kejayaan. Dari periode tahun 1760 sampai 1850-an, praktis Inggrislah yang paling maju selangkah dalam taktik ini. Kekuatan lain harus bergabung satu sama lain untuk mengimbangi Inggris, namun kemenangan kebanyakan selalu milik Inggris. Era kapal layar yang lebih maju ini kadang disebut zaman pelayaran dimulai tahun 1600 sampai 1800-an di Eropa, karena luasnya jangkauan teritori kekuatan maritim Eropa, baik berdagang dan bertempur serta banyaknya koloni mereka. Pembahasan berikutnya kita lanjutkan ke era kapal perang uap dan cikal bakal perang kapal modern.